Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, karena Allahu Azza wa Jalla bertemu dengan kita kembali pada pembahasan ilmu fikih, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih, yang dimana kali ini kita akan membahas keutamaan dan pensyariatan sholat tarawih. Karena banyak kaum muslimin, kaum mukminat, mereka berbondong-bondong keluar dari rumah menuju masjid terdekat mereka, beramai-ramai dengan satu imam menunaikan ibadah sholat yang disebut dengan sholat tarawih. Dan sebelum kita banyak mengenal sholat tarawih, pada pembahasan ini kita akan memperkenalkan apa itu sholat tarawih secara bahasa dan secara istilah. Saudari, saudara, dan permisa dimanapun Anda berada, sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkadah bagi laki-laki dan perempuan pada bulan Ramadan. Hal ini termasuk syiar Islam, mengembangkan bentuk ibadah pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Adanya sholat tarawih ini adalah bentuk dari apa yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan para ulama mengatakan hadis tersebut sahih. Berawal dari kata hadis, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan bihi. Man qama, barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, imanan, lantara iman, wahtisaban, dan lantara mengharap ganjaran, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan ayuhal ikhwah, bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakannya bersama para sahabat. Tetapi Nabi ini dalam mengerjakan sholat tarawih ini tidak selalu, tetapi beberapa riwayat menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sholat di masjid, lalu orang-orang mengikutinya. Itu hari pertama. Dan begitu juga dilanjutkan pada hari kedua, semakin banyak jamaahnya. Sampai pada hari yang ketiga, Nabi SAW melihat mereka berkumpul di masjid begitu banyak, Nabi tidak keluar untuk mengimami mereka. Kenapa? Karena khawatir kalau Nabi keluar di malam ketiga itu dan jamaah begitu ramai, Nabi SAW khawatir, ya, semua itu menjadi beban untuk mereka, kewajiban untuk mereka. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, setelah para sahabat berkumpul pada malam harinya menunggu Rasulullah untuk datang mengimami, Nabi tidak datang. Lalu pada waktu subuh, para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ya, kami menunggu engkau untuk menjadi imam bagi kami. Maka Rasul mengatakan, aku tahu apa yang sedang kalian lakukan tadi malam. Melainkan aku tidak datang kecuali karena aku khawatir, ya, karena aku khawatir menjadikan umatku terpaksa, atau aku khawatir menjadikan kewajiban bagi umatku perihal sholat tarawih ini. Ini salah satu dalil bahwasanya hukum daripada sholat tarawih adalah sunnah.
dan masuk pada kategori sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk syiar agama Islam. Ayuhal ikhwah, jamaah yang berbahagia kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salat tarawih ini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat tarawih bersama para sahabat pada beberapa malam. Ya. Dan tentunya terkait dengan berjamaah dalam salat tarawih, ya, ini terjadi pada kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Karena pada waktu itu Nabi SAW tidak selalu keluar untuk mengimami para sahabat sholat tarawih. Ya. Kenapa? Karena Nabi khawatir membebani mereka atau mewajibkan sholat tarawih kepada mereka. Sehingga kondisi yang seperti ini turun-temurun sampai kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada turun-temurun pada permulaan kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dan suatu ketika disebutkan dalam sebuah hadis mengapa sholat tarawih ini dijamaahkan pada saat-saat ini. Ini sebab lantaran dari hadis, ya, yang menceritakan, ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qadir bahwa beliau mengatakan, aku pernah keluar bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan menuju masjid. Ternyata di masjid itu banyak jamaah yang sedang sholat tarawih dengan keadaan terpencar-pencar. Ada yang satu, ada yang berdua, ada yang bermakmuman, ada yang satu imam, dan berbagai macam jenis sholat mereka. Maka Umar bergumam, menurutku jika seperti ini akan lebih baiknya jika kami akan mengumpulkan satu imam dengan satu imam. Artinya jamaah. Sepertinya ini akan lebih bagus. Dan Umar bin Al-Khattab ini merealisasikan bentuk keinginannya untuk mengumpulkan jamaah menjadi satu dengan satu imam. Akhirnya, ya, dari hal ini setelah mereka disatukan di belakang Ubay bin Ka'ab pada waktu itu, Umar bin Al-Khattab mengatakan nikmatu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih. Nah, sebab itu ayuhal ikhwah, permisa dimanapun Anda berada, tentang Umar bin Al-Khattab inilah, ya, para ulama bersepakat bolehnya, ya, sholat tarawih dengan berjamaah. Sebab, ya, ini telah disetujui Rasul dan telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa tersampaikan materi tentang keutamaan pensyariatan sholat tarawih. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.